Misteri jenazah kepala Sayyidina Husain yang masih utuh dan berbau wangi. Sayyidina Husain bin Ali adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad yang mendapatkan derajat mulia di sisi Allah SWT. Meskipun saat beliau wafat di Karbala, banyak pasukan penguasa yang berbuat zalim atas perintah penguasa Damaskus Yazid bin Muawiyah. Sangatlah zalim ketika seorang cucu Nabi ditombak, dipanah, ditebas, dipenggal kepalanya, bahkan tubuh beliau diinjak-injak sampai menyentuh dengan tanah. Belum puas, tubuh yang sudah tak bernyawa masih diarak ramai-ramai keliling kota. Namun, ada suatu keajaiban sebelum dan sesudah Sayyidina Husain syahid di medan Karbala. Sebelum wafat, Sayyidina Husain adalah termasuk golongan yang menentang dan enggan berbaiat kepada penguasa Yazid bin Muawiyah yang kala itu dianggap zalim. Sikap teguhnya itu semakin memuncak ketika ada surah dari penduduk Kufah yang berjanji akan mendukung dan membaiat Sayyidina Husain. Akhirnya, berangkatlah Sayyidina Husain dan rombongan menuju Kufah. Rombongan yang mengiringi beliau terdiri dari pria dan wanita, keluarga, termasuk yang turun dalam perjalanan itu adalah putra beliau yang masih kecil. Namun, ketika mereka sampai di padang Karbala atau beberapa kilo dari Kufah, mereka lantas dikepung oleh pasukan utusan penguasa. Berhari-hari mereka terisolasi. Panglima pasukan penguasa yang dikepalai Ubaidillah bin Ziyad lalu menawarkan supaya Sayyidina Husain bersedia tunduk berbaiat kepada penguasa Yazid bin Muawiyah. Tetapi Sayyidina Husain menolak tawaran itu sebab kekuasaan Yazid dianggap tidak sah. Pasalnya, Yazid dan ayahnya sudah merebut kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tak lain ayah Sayyidina Husain. Sikap kokoh Sayyidina Husain ini lantas menyulut api peperangan. Tepatnya pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, sesudah mengerjakan sholat subuh, Sayyidina Husain keluar dari tendanya. Beliau lalu menunggangi kuda kesayangan beliau. Namun, tiba-tiba beliau melihat pasukan penguasa yang sudah mengepung di sekeliling beliau. Sayyidina Husain lalu menatap pasukan pengepung dan berpidato sangat indah serta menyentuh hati. Beliau berkata, "Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikanlah, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga, itu pamanku?